Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai paradigma pembangunan, paradigma perencanaan, dan geografi dalam pembangunan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu paradigma pembangunan? Paradigma diartikan sebagai sudut pandang, sedangkan pembangunan merupakan segala proses perubahan pada sistem sosial. Jadi, paradigma pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang digunakan dalam menyelenggarakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, yaitu teori pembangunan. Para ahli membagi teori pembangunan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu teori modernisasi, yang kedua teori dependensi, dan yang ketiga teori sistem dunia. Perkembangan paradigma pembangunan. Perkembangan paradigma pembangunan menjadi 5. Yang pertama adalah paradigma pertumbuhan atau growth paradigm, yaitu paradigma yang fokus pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Yang kedua yaitu paradigma kesejahteraan. Paradigma ini fokus pada kesejahteraan masyarakat, yaitu seperti kesejahteraan pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Selanjutnya adalah paradigma pembangunan manusia. Fokus dari paradigma pembangunan manusia ini adalah perkembangan manusia, keadilan, kesejahteraan, dan juga keberlanjutan. Selanjutnya adalah pembangunan berkelanjutan. Fokusnya yaitu membangun pembangunan yang berkelanjutan dan ramah pada lingkungan. Terakhir yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan, karena Pancasila ini mengandung nilai, metode, dan tujuan dari pembangunan. Selanjutnya adalah paradigma perencanaan. Perencanaan adalah penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui perencanaan ini diharapkan dalam mencapai tujuan tersebut tidak mengalami masalah dan sudah diantisipasi pemecahannya. Oleh karena itu, perencanaan merupakan bagian dari pengambilan suatu keputusan. Tujuan dari adanya perencanaan wilayah adalah menciptakan suatu kehidupan yang aman, nyaman, efisien, dan lestari. Dengan adanya perencanaan wilayah, diharapkan kesejahteraan manusia dapat lebih terwujud. Selanjutnya adalah jenis-jenis perencanaan. Yang pertama ada top-down versus bottom-up planning. Top-down adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi, di mana institusi perencana levelnya lebih rendah, harus menerima perencanaan atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya dengan bottom-up planning. Selanjutnya yaitu vertical versus horizontal planning. Vertical planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Horizontal planning menetapkan keterkaitan antara berbagai sektor sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang. Permasalahan perencanaan wilayah. Yang pertama, permasalahan mikro. Masalah mikro adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek itu sendiri, baik dari proyek pengelolaan maupun pemberian izin proyek. Permasalahan mikro antara lain permasalahan teknik seperti kondisi lahan, pengelolaan, keuangan, dampak lingkungan, sikap masyarakat, dan juga permasalahan keamanan. Masalah makro. Permasalahan makro adalah permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan program pemerintah secara keseluruhan. Permasalahan makro sebagian besar menjadi tanggung jawab dari pemerintah, seperti kesesuaian lokasi wilayah dan strategi pengembangan ekonomi wilayah. Faktor-faktor perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu potensi di setiap wilayah berbeda, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dan yang ketiga adanya kesalahan perencanaan di masa lalu, sehingga tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Paradigma dalam geografi mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama analisis spasial, yang kedua pemanfaatan sumber daya alam, yang ketiga keterlibatan masyarakat, yang keempat pengelolaan risiko bencana, dan yang terakhir pembangunan berkelanjutan. Paradigma geografi dalam pembangunan juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan, melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, membantu memastikan bahwa keputusan, aspirasi, dan pengetahuan lokal dipertimbangkan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan proyek pembangunan, serta memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara keberlanjutan. Mungkin hanya ini materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.